Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kali ini saya akan membacakan cerita tentang 7 karomah dari Kiai Khalil Bangkalan. Beliau adalah al-alim al-allamah al-haj Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani al-Maduri al-Jawi al-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Beliau lahir Desember 1820 di Kemayoran dan meninggal Desember 1925 di Martajasa, dan beliau dimakamkan di Bangkalan, Madura. Yang pertama, tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari di dalam sholat jamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu, Kiai Khalil Madura tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur sang Kiai Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut, yang memang dilarang dalam agama Islam. Ternyata Kiai Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau wadah nasi ketika kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang barusan beliau pimpin, karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung beliau memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kedua, debat kepiting atau rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat tidak menemukan solusi. Saat itu Kiai Khalil berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun, sambil sekali-kali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapannya, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi dari masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar yang dipimpin oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara-saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting atau rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan dari Kiai Khalil tersebut. "Saudara-saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah berkucuran air. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah seakan-akan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dalam waktu yang begitu sekejap. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ke Mekah naik di atas daun. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, salah seorang murid sekaligus juga sahabat beliau. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Samsul Arifin. "Astagfirullah," kata Kiai Khalil menyadari kekhilafan.
waktu sholat asar habis, kita tak mungkin secara sempurna sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Samsul Arifin. Kalau begitu ambil daun untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Khalil. Setelah mendapatkan daun, mereka menumpangnya ke atas daun tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Khalil menatap ke Mekah, tiba-tiba daunnya yang ditumpangi melesat cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan salat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama salat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Mengubah arah kiblat. Pada suatu hari, Kiai Khalil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yakni Kiai Muntaha. Ketika arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Khalil menegur sang menantu yang alim itu membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditujukan kepada Kiai Khalil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak menemukan tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Kiai Khalil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya sang Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Sang menantu melihat di dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada Mekah dengan begitu jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya telah salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi oleh Kiai Khalil Bangkalan. Membelah diri. Kesaktian dari kelebihan dari Kiai Khalil yang lain adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita dari Kiai Haji Ghazi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung lari masuk rumah ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sawan ke rumah Kiai Haji Khalil. Beliau mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut langsung ditolong oleh Kiai Haji Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya sedang pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji yang kini tinggal di Wedor Martani, Ngamplak, Sleman ini. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Y. Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Kiai Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Kiai Syekhona Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada orang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke rumah Kiai Haji Khalil untuk berobat. Dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketilan pula anak istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke rumah Kiai Haji Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk arah. Kira-kira jarak kurang 20 meter dari rumah Kiai Khalil, muncullah Kiai Haji Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata,
Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian. Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa sadar kalau ia sendiri sedang sakit. Karena Kiai Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Kiai Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ke ziarah ke makam beliau. Pencuri timun tak bisa duduk sampai pagi. Pada suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedaulan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus menerus, akhirnya petani timun itu tak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke rumah Yai Khalil. Sesampai di rumah Yai Khalil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajar kitab nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat awal. Assalamualaikum Kiai, ucap salam para petani itu serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Yai Khalil. Melihat banyak petani yang datang, Kiai Khalil bertanya, sampean ini ada keperluan apa ya? Gini Kiai, akhir ini timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon pada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma zaitun, yang artinya Zaid tenang berdiri. Lalu serta-merta Kiai Khalil berbicara sambil menunjuk pada huruf koma zaitun. Ya, karena pengajian itu sampai koma zaitun, ya koma zaitun ini saya pakai sebagai penangkal, suruh Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, tanya para petani dengan ragu tanda tanya. Ya sudah, jawab Kiai Khalil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Yai Khalil. Para petani pun pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Yai Khalil. Keesok harinya seperti biasanya, petani seladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejut mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus, tak bisa duduk dan tak bisa jalan. Maka tak payah lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap pada akhirnya. Penduduk bertarangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke rumah Yai Khalil lagi. Tiba di ketaman Yai Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian mereka. Maka sejak itu petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Yai Khalil, mereka menyerahkan hasil panennya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak hari itu para santri di pondok kebanjiran timun dan hampir seluruh pojokan pesantren dipenuhi dengan timun. Kedua, demikianlah cerita ini berakhir. Demikianlah cerita ini berakhir, dan jangan lupa menikmati kisah-kisah selanjutnya masih di channel Rama Rama Khimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.